petugas KB, kita satukan presensi, satukan tujuan kita untuk menangani yang namanya stunting. Untuk menangani stunting ini bukan hanya anak-anak kecil saja, tapi ibu hamil juga harus ditangani. Jadi koordinasi seperti ini saya harapkan petugas-petugas lapangan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Karena selama ini saya perhatikan untuk kelemahan kita. Masing-masing berjalan dengan programnya sendiri. Orang yang sasarannya itu juga. Itulah kenapa saya turun langsung untuk menyatukan persepsi bahwa yang turun pemerintah daerah. Pemerintah daerah siapa? Ya kita ini semua. Petugas kesehatan, petugas sosial, petugas KB, ini semua untuk masyarakat. Ini bagian daripada evaluasi tindak lanjut stunting. Kemudian daripada itu kita juga serentak sekarang lagi menangani kemiskinan. Maka saya harap para kepala desa untuk melaporkan masyarakatnya beserta data sosialnya untuk kita melihat. Jangan hanya bilang miskin, masalahnya apa? Apakah masih umur produktif? Kalau masih umur produktif kita bina. Hanya itu cara memutus kemiskinan. Kalau bagi-bagi beras ini 5 kilo ini pulang berapa hari habis lagi. Tapi kalau sudah punya kebun sawit 1 hektar saja, kalau sudah berhasil 2 minggu itu tidak kurang dari 1.500.000. Berarti 1 tahun itu ya 1 bulan 3 juta, sama dengan gaji pegawai. Ini strategi memotong kemiskinan. Makanya kita harus bersinergi bersama-sama. Kita mulai pisahkan. Jadi para kepala desa nanti dilihat datanya, TKS-nya benar. Saya minta dia miskin usia produktif, masih bisa kerja. Nah itu kita bantu. Seperti tadi alat pertanian, kalau apa, bantu bibit. Yang sudah tidak bisa bekerja sama sekali, saya ingin beri kartu sejahtera Kerawang Selatan. Tiap bulan kita beri jaminan. Ini undang-undang. Fakir miskin dijamin oleh negara.
kita menuju Indonesia emas. Artinya anak-anak kita cerdas-cerdas semua. Ini dimulai dari mana? Ya ini dari desa-desa, dari ibu-ibu semua, untuk pemahaman dulu. Jadi rata-rata kecamatan yang tinggi stuntingnya ini kurang sosialisasi. Ini harus diperbanyak sosialisasi melalui PKK, melalui posyandu, dan pencegahan. gagal namanya kalau kita tidak memberikan pemahaman. Marilah kita jadi pemilih cerdas. Kita ini bukan seperti TNI Polri. TNI Polri dia netral, termasuk di TPS netral. Tapi kita ini pemilih cerdas. Di TPS ada hak kita pemilih. Kita laksanakan di situ. Pada siapa kita senang. Tapi bagi Mbak ASN saya sarankan jadilah pemilih cerdas.
Jangan terlalu mendengar cerita, wah ini kalau saya jadi saya akan biayai semua ini. Hati-hati. Uang Korsel terbatas. Ini saya itu mengatur bagaimana ada infrastruktur, bagaimana hak-hak pegawai terpenuhi. Ya seperti ini. Ya di sini alhamdulillah dia membaik 19 tapi menjelang 10. Di tempat lain ada lebih besar lagi. Jadi sehingga saya ambil kesimpulan pencegahan ini sangat penting. Jadi saya harapkan dinas kesehatan, petugas KB mari kita dudukkan pencegahannya di mana. Ya ibu-ibu yang kurang gizi apa semua. Terus yang sudah kena stunting ini ya itulah makanan tambahan. Jadi saya harap di ini jangan lagi ada pegawai masuk penjara
karena ketidaktahuan. Hati-hati dengan telepon. Nggak lihat foto kandidat sini langsung naik. Nah itu dibaca sampai tingkat nasional. Tidak usah pegawai ikut-ikut di bawa spanduk, bawa apa. Usah. Kita dilihat saja. Nanti di TPS kalau lo senang seseorang, kalau sama Nabi ikut. ASN itu sanksinya berat. Bisa dilupakan, bisa juga diberhentikan. Apalagi yang mohon maaf, teman-teman P3K honorer itu waduh bisa cepat hilang. Jadi sudah kan kita tidak akan memilih seseorang siapa, tapi jangan lagi ada pegawai barang diri oh ini juga mobilnya di TPS di rumahnya di TPS panggil usaha. Terima kasih Ibu Posyandu di Kecamatan Kolono sudah aktif semua. Mudah-mudahan Januari ini kita lihat lagi hasilnya, kalau lebih baik lagi. Insya Allah kalau ketemu ini cara penanganan dan ini kita pertahankan terus, Konawe Selatan itu bisa akan mencapai Indonesia Emas pasti. Tapi pemerintah ini harus konsisten. Jangan sampai ya saya besok pensiun, lain lagi, dilupa lagi itu, Pak. Muncul lagi kembali. Ini harus kita konsisten menanganinya ini. Karena proses kelahiran ini berjalan terus menerus. Jadi sekali lagi saya harapkan ya ini petugas kita yang terdepan. Nah, ini ya tentunya ke depan ini tugas-tugas ke depan harus menjadi perbaikan.